senjata berlangsung. Tunggu. Lah, ini ada Lonely Planet Bali and Lombok lah. Kenapa di sini ada yang aneh ya teman-teman ya? Kok yang di pesawat MH17 Malaysia ini kok ada buku Bali and Lombok, geng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog Channel, vlognya warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, vlog pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh dunia, vlog pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea, Jepang, Lebanon, Rusia, Belanda, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Sempat saya dikecam habis-habisan oleh netizen Malaysia yang songong, yang sombong, yang tidak ada, yang beritanya katanya nggak pernah ada sampai ke Malaysia, justru viral di Indonesia tentang parlemen yang ada di Malaysia gitu ya teman-teman. Masalah impor kelapa, santan, bahkan beras impor dari Indonesia. Dan warga Malaysia yang sombong ini, orang tua yang di Malaysia ini, dia ini tidak sadar diri, geng, gitu, bahwa dia itu impor, negaranya itu impor dari tetangganya sendiri, Indonesia gitu. Tapi malah saya sudah 40 tahun tak pernah impor, dari kecil sampai sekarang tak pernah impor. Iya, ada sekarang, dan sekarang buktinya impor gitu ya, disampaikan oleh Menteri Pertanian Malaysia sendiri, Mat Sabu gitu ya teman-teman ya. Dan ini kita bukan bahas masalah ekspor beras, impor beras, terus Malaysia kekurangan kelapa mahal di Malaysia. Kita bukan bahas masalah ini ya di Malaysia, tapi ini lebih ke, menurut saya sih lebih berduka gitu ya. Ini tentang pesawat MH17 Malaysia itu kan ditembak di rudal, ditembak jatuh di atas negara Ukraina teman-teman ya. Dan yang lucunya lagi, Malaysia itu menuduh Rusia terlibat gitu ya teman-teman. Coba saya baru lihat beritanya dari kompas.com gitu ya, kemarin 2 hari yang lalu gitu. Dan yang lucunya lagi, Malaysia ini menuduh Rusia, dan Rusia pun ya dia membela diri dong katanya. Masa dia ditembak di atas negara Ukraina terus yang disalahkan Rusia gitu, ada pro Rusia. Dan apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya teman-teman? Ini sudah 2 kali ya setahu saya sih. Dulu MH14 kalau salah tahun 2000 berapa ya, 2015 apa ya, apa 2016 gitu kan, pesawat Malaysia ditembak jatuh juga. Dan ini kali keberapanya ya, MH17 ini ada 295 atau 259 orang gitu meninggal dunia ya. Dan juga saya mengucapkan berbelasungkawa untuk warga yang ditinggalkan, dan juga buat warga Malaysia lainnya saya ucapkan berbelasungkawa gitu ya. Dan ada pernak-pernik lain yang bagi saya sih, ini menurut saya sih cukup langka gitu ya. Ditemukan juga di pesawat MH17 Malaysia ini itu ada buku yang mempromosikan Bali dan Lombok gitu ya teman-temannya. Seperti apa videonya? Yuk kita reaction video, check it out. Nah, ini kita ambil dari kompas.com. Rusia dinyatakan bersalah tembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17. Yuk kita dengar beritanya. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO secara resmi menyatakan Rusia bertanggung jawab atas insiden jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 yang menewaskan 298 orang. Keputusan ini diumumkan pada Selasa, 13 Mei 2025 oleh pemerintah Belanda dan Australia sebagai hasil dari gugatan yang mereka ajukan ke ICAO, lembaga di bawah PBB yang mengatur standar keselamatan penerbangan sipil global. Menteri Luar Negeri Belanda, Kasmar Veldkamp, menyebut keputusan ini sebagai langkah penting dalam menuntut pertanggungjawaban Rusia.
Meski tak bisa mengembalikan nyawa korban yang meninggal, langkah ini dinilai membuka jalan menuju keadilan. Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, menegaskan negaranya akan terus mengejar akuntabilitas penuh dari Rusia. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, bahkan menyebut keputusan ICAO sebagai momen bersejarah. Ia menuntut agar Rusia bertindak sesuai hukum internasional dan bertanggung jawab atas tindakannya yang dinilai sangat serius. Tragedi MH17 terjadi pada 17 Juli 2014 saat pesawat yang terbang dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh di atas wilayah konflik di Ukraina Timur. Investigasi sebelumnya telah mengonfirmasi pesawat dihantam rudal yang diluncurkan dari wilayah yang dikuasai kelompok separatis pro-Rusia. Meski ICAO tidak memiliki kewenangan pidana, keputusannya memperkuat tekanan internasional terhadap Rusia. Pengadilan Belanda sebelumnya juga telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 3 pelaku yang terdiri dari 2 warga Rusia dan 1 warga Ukraina yang berafiliasi dengan milisi pro-Moskwa. Putusan ICAO ini disambut baik oleh keluarga korban yang selama ini mendesak agar tidak ada negara yang kebal terhadap aturan penerbangan internasional, bahkan saat konflik bersenjata berlangsung. Tunggu. Lah, ini ada Lonely Planet Bali and Lombok lah. Kenapa di sini ada yang aneh ya teman-teman ya? Kok yang di pesawat MH17 Malaysia ini kok ada buku Bali and Lombok ya? Hah, kan? Ada buku Bali and Lombok gitu dan Lombok gitu kan? Kok Malaysia gitu kelas pesawat Malaysia Airlines gitu kok mempromosikan ini ya, mempromosikan Bali dan Lombok, ngapa nggak mempromosikan Bali dan Lombok Indonesia Lonely Planet gitu kan? Kan ditemukan apakah ini buku dari penumpang pesawat MH17 ya teman-teman ya? Wallahu alam, hanya ini yang tahu ya, Allah yang tahu. Rusia merespons keputusan Dewan Penerbangan Sipil Perserikatan Bangsa. Nah, ini ada balasan dari negara Rusia, teman-teman. Ya, Rusia tidak terima gitu negaranya dituduhkan oleh apa ya, Malaysia, dan katanya Rusia menembak jatuh pesawat MH17, sedangkan Rusia ini negaranya tidak diajak ataupun tidak diikut untuk investigasi mengapa pesawat Malaysia Airlines MH17 ini katanya ditembak Rusia, tapi Rusia tidak diajak untuk investigasi tentang kronologi pesawat jatuh gitu kan. Cukup geopolitik yang membagongkan gitu ya teman-teman. Bangsa atau ICAO pada Senin 12 Mei 2025 yang menyatakan bahwa Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di wilayah timur Ukraina pada tahun 2014 lalu. Dalam pernyataan resminya, Rusia menolak putusan tersebut. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menyebut keputusan itu bias. Россия не была страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия, поэтому все ангажированные какие-то выводы мы не принимаем. Sebelumnya, Rusia disebut terlibat dalam kecelakaan pesawat Malaysia Airlines. Tuh kan kita ulang lagi ya. Ini yang disorot Bali dan Lombok Indonesia gitu ya. Sedangkan yang di pesawat itu kan dari Amsterdam Belanda ke Kuala Lumpur Malaysia. Kok gitu di sana dipromosikan malah Bali dan Indonesia gitu. Kenapa enggak promosinya itu Kuala Lumpur gitu ya teman-teman ya? Kan ini cukup aneh gitu ya menurut saya sih. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom komentar. MH17 yang terjadi pada 17 Juli 2014. Saat itu, pesawat tersebut tengah terbang dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Pesawat tersebut kemudian mengalami kecelakaan di atas wilayah Ukraina bagian timur, tempat terjadinya konflik bersenjata. Pesawat itu ditembak jatuh saat berada di atas Ukraina Timur saat bertempur. Nah, disinilah kan yang keanehannya itu kan.
Kalau di Indonesia, Garuda Airline, Garuda Indonesia gitu kan, kalau terbangkan di mana ada negara konflik itu kan tidak boleh melewati Garuda, apa itu, tidak melewati Garuda, tidak boleh melewati negara yang sedang berperang gitu kalau ada pesawat gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu ini, silakan bagi teman-teman yang ahli dalam dunia penerbangan silakan komentar di kolom komentar. Setahu saya sih di mana negara itu berperang itu pesawat sipil ataupun pesawat penumpang itu tidak boleh melewati negara-negara yang sedang berkonflik gitu ya. Silakan komentar di kolom komentar. Pertempuran berkecamuk antara separatis pro-Rusia dengan pasukan Ukraina. Insiden tersebut menewaskan 298 orang, di mana Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang meninggal 298 orang, geng. 300 kurang 2 orang gitu ya teman-teman ya. Wallahu alam. 196 diantaranya adalah warga negara Belanda, 43 warga negara Malaysia, dan 38 warga negara Australia. Pada November 2022, Hakim Belanda menghukum 2 pria Rusia dan seorang pria Ukraina secara in absentia atas pembunuhan atau peran mereka dalam serangan itu. Namun, Rusia menyebut putusan itu memalukan dan mengatakan tidak akan mengekstradisi warga negaranya. Terbaru pada Senin 12 Mei 2025, Rusia dinyatakan bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Dalam pernyataannya, ICAO menyebut Rusia gagal menunaikan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Udara Internasional setelah menjatuhkan Malaysia Airlines MH17 tahun 2014. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan juga dari awal tadi saya ucapkan, saya turut berbelasungkawa untuk teman-teman warga Malaysia yang keluarganya ikut menjadi korban dalam pesawat MH17 ini ya teman-teman. Semoga atas kejadian ini ada hikmah di balik semua ini ya teman-teman ya. Dan buat teman semua yang mau berkomentar, silakan komentar yang beradab, yang ber-IQ tinggi. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel Hero Vlog Channel, jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Dan sedikit pesan dari saya, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, dan juga jangan suka berantem di kolom komentar. Berbicaralah sesuai fakta dan data, bukan hanya bicara gitu ya teman-teman. Oke lah teman-teman, kita saja video singkat dari saya. Terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jaga sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MH17 di rudal di atas negara Ukraina. Wassalam.